Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Oday Akras lahir di Palestina. Walau asli warga Palestina, Oday belum pernah menginjakan kaki di Masjidil Aqsa. Jadi Bang Oday nggak bisa akses ke Aqsa? Nggak bisa. Nggak bisa. Sampai sekarang saya belum pernah melihat Aqsa. Segenting apa sih kondisi di sana? Yuk saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Teman-teman semua pasti sudah tahu apa yang terjadi di dunia. Di dunia sekarang sedang bersedih. Saudara-saudara kita sedang mengalami yang namanya genocide. Ya, genocide ini bisa terjadi di kehidupan modern ini. Saya rasa sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi ternyata memang itulah benih-benih evil itu ada di mana-mana. Saudara kita yang ada di, mungkin saya sebutnya ya, saudara Pak Le saya ya. Kita tuh sampai harus berkomunikasi secara baik. Ini buktikan apa? Karena umat muslim belum ada kemampuan apa-apa nih. Ayo wake up gitu ya. Nah sekarang, alhamdulillah kita sudah bersama saudara kita, teman kita asli langsung warga GZ. Masya Allah, beliau udah ada di sini dan teman-teman sudah tahu karena beliau pernah jadi salah satu tamu kita di episode Kalau Jodoh Nggak Kemana. Ini dia Oday Akras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini warga asli sana nih. Jadi bukan kaleng-kaleng. Tamunya ini bukan seseorang yang punya denger katanya-katanya. Gitu. Tentunya juga dengan segala keterbatasan yang kita jaga agar semua informasi bisa masuk nih. Lahir di mana? Ya di Gaza. Gaza ya. Gaza. Gaza ya. Gaza ya. Khan Yunis, Ya. Gaza Selatan. Gaza Selatan ya. Ya. Dan kondisi ketika kemudian pindah ke Indonesia, kondisinya sama sekarang lebih parah mana? Ya sekarang itu Sekarang. yang paling parah saat ini. Sekarang ya. selama 75 tahun, sekarang adalah kondisi terparah yang di... Sebenarnya negara Wahyudi itu sudah kan bangun 75 tahun ya. Dan saat berdiri banyak korban dari saudara kita ya, banyak. Jadi selama 75 tahun itu sekitar ratusan ribu korban dari saudara-saudara Korban meninggal? Iya, dibunuh langsung gitu, banyak. Dan itu ada buktinya banyak juga. Banyak kamera, banyak evidence, tapi tetap nggak ada pengadilan. Iya, pengadilan di langit saja. Gitu. Jadi pembunuhan di jalan itu udah biasa di sana? Iya, sangat biasa. Di TV, di sosmed, dimanapun itu ada, nggak perlu cari bukti gitu, secara terang-terang gitu. Dan mereka ini bangga saat membunuh saudara kita itu, mereka bangga juga. Dan itu mereka ngomong, pemimpinnya sendiri yang ngomong bahwa darah mereka itu lebih suci daripada darah yang lain gitu. Mereka pantas untuk hidup di dunia ini, lebih pantas gitu. Kalau misalkan ada pilihan siapa yang hidup, ya mereka menganggap diri sendiri itu lebih suci untuk hidup di dunia ini gitu. Jadi menghabisi orang gitu. etnis berbeda itu hal yang biasa. Bahkan di 75 tahun yang lalu tanah kita ini diambil gitu, terang-terang diambil dan mengusir saudara kita dari sana. Saudara kita ini pergi ke Lebanon, ke Jordan, ke negara-negara yang sekitar tanah kita di sana ya. Sampai saat ini 75 tahun belum bisa kembali. Ada yang sudah menjadi korban dan ada yang bisa selamat, ada keluar. Sekarang cucunya, anaknya semuanya masih di luar, bahkan lahir di negara lain ya. Saya termasuk saya itu, kakek saya itu 75 tahun dia keluar dari tanah itu, tapi hijrah di dalam negeri ke Gaza. Jadi saya asli gitu, bukan dari Gaza, bukan. Tetapi insya Allah nanti kalau sudah kita merdeka, insya Allah saya akan kembali lagi ke dalam sana gitu, ke tanahku ya. Jadi 15 tahun yang terakhir itu yang paling parah saat ini gitu. Kalau kita bilang 15 tahun yang terakhir. Kenapa? Karena beberapa
konflik yang terjadi di 15 tahun yang lalu, sekitar 5 yang besar ya, kita bilang yang besar. Ada 3 yang saya sudah saat masih di Gaza sudah masih di sana ya. Yang 2008 saya masih anak kecil, 2011, 2012 itu di bulan Desember. Yang ketiga 2014 yang 50 hari itu. 5.000 jiwa yang 5.000 ya. Sekarang udah 5.000 sekarang. Sekarang di dalam 15 hari saja itu 5.000. Yang 2014 itu 5.000 di dalam 50 hari lebih gitu. Jadi sekarang luar biasa, iya. Dan sekarang sudah yang dihancurkan oleh Wahyudi itu sekitar 50.000 rumah. Jadi 75 tahun yang lalu itu kalau nggak salah tragedinya Nakba namanya ya? Iya, Nakbah, hari Nakbah. Nah, ya. Waktu Nakbah itu sama sekarang kejeman, apa sama? Enggak, Nakbah pasti. Pasti kejem. Iya, pasti. Karena pembantaian dulu ya? Iya, karena juga saudara kita itu keluar dari tanahnya ke negara-negara yang saya sebut. Tapi sekarang Alhamdulillah orang Palestina itu sudah lebih cerdas dan lebih kuat. Dan minimum punya kekuatan untuk membela diri sendiri ya. Sekarang sudah nggak akan salah lagi seperti kemarin dijanji. Itu kan hari Nakbah itu sebenarnya beberapa sesi ada di ceritanya. Bukan hanya penjajahan yang ini, tetapi juga ada perjanjian dari saudara-saudara kita yang dari Arab untuk silahkan keluar sebentar aja gitu. Kita mau melawan ini tentaranya, terus habis itu balik lagi gitu. Janji manis kalau kita bilang gitu. Ternyata pas keluar. Tapi itu bohong gitu, bohong dan PHP kalau saya bilang PHP ya, memberi perharapan palsu gitu. Akhirnya keluar dari rumahnya percaya bahwa ada yang membela gitu. Sampai saat ini 75 tahun sudah melahirkan, ada cucunya ini belum bisa kembali. Tapi sekarang Alhamdulillah Gaza, khususnya orang Gaza ya, sudah cerdas, sudah belajari apa yang terjadi di Nakbah. Sekarang kan ada ceritanya mau hijrah juga, mau mengusirkan orang-orang tinggal di sana ke Mesir, ke Sinia itu. Tapi orang saudara kita di sana menolak dan tidak mau keluar dari rumahnya. Bahkan kita meninggal di rumah kita, hancurkanlah rumah kita atas kepala kita, tapi kita nggak mau keluar. Nggak mau pergi. Insya Allah kalau pergi kita kembali lagi ke tanah kita. Kalau pergi ya, kembali ke tanah kita yang sudah 75 tahun di bawah penjajahan gitu. Sebenarnya ini berarti kayak penggulangan sih sebenarnya kan. Ketika minggir dulu ke selatan. Iya benar. Kita akan serang kelompok Hermes. Benar. Ya kan? Benar. Kalau ke selatan aman, ternyata ya pada selatan malah dibom. Benar. Gitu, kalau itu yang terjadi ya. Udah gitu ketika menyerang, habis bom mereka bawa bulldozer. Iya. Bangun. Jadi sebenarnya nggak benar-benar ngosongin area, kemudian mereka membangun gitu. Dan maaf ya, saat itu mereka bilang sama saudara kita keluar dari Gaza Selatan ke Gaza Utara, dikasih keamanan untuk mereka supaya mereka bisa geser ke sana. Saat mereka sedang di jalan itu dibom, dihancurkan 75 jiwa. Di satu truk itu ada videonya. Iya, videonya dari sebelum berjalan itu di roket sampai meninggal semua. Sifatnya itu berkhianat memang. Allah Azza wa Jal sudah banyak firman-firman Allah Azza wa Jal di Al-Quran Karim tentang sifat Bani Wahyudi. Wahyudi. Iya. Dan sepertinya justru malah menarget tempat-tempat yang menjadi menjadi tempat pengungsian ya. Biasanya kan ada katanya ke kampus, ke masjid atau ke gereja dan rumah sakit. Itu semuanya kena semua. Semua. Tidak ada tempat yang aman di sana. Berarti memang sengaja untuk pembersihan etnis sebenarnya itu. Benar. Mereka berpikir sebenarnya, tapi itu salah, tidak akan bisa karena Allah Azza wa Jalla berjanji kepada kita, umat
Muhammad SAW tidak akan Wasallam. habis, ya, alaihi salatu wassalam, tidak akan habis. Apalagi Rasulullah SAW bersabda bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Qila aina hum ya Rasulullah? Qala fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Rasulullah bercerita dengan sahabatnya bahwa ada golongan, ada rombongan dari umatku yang mereka masih atas hak, mereka atas kebenaran sampai hari kiamat. Mereka melawan musuhnya tidak takut sama sekali. Lalu sahabat Rasulullah SAW bertanya, mana mereka ya Rasulullah gitu? Di mana gitu? Rasulullah berjawab bahwa mereka adalah di Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis, yaitu di mana? Gaza dan juga West Bank ya. Iya. Jadi kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla dan punya keyakinan, insya Allah walaupun banyak jiwa, banyak korban, tetapi kita masih percaya bahwa kemenangan akan datang insya Allah dan kita akan kembalikan tanah kita. Insya Allah. Itulah keyakinan yang luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat di Instagram bagaimana waktu ada dulu kemampuan untuk masuk ke Israel, waktu itu semua orang udah pada kabur ya. Tapi warga Gaza tetap di tempat, nggak pergi-pergi. Tapi mereka seperti apa memang sudah ditanamkan di jiwa mereka, ada kemungkinan giliran mereka suatu saat. Soalnya saya lihat itu anak-anak kecil tangannya ditulis namanya. Iya. Berjaga-jaga kalau suatu saat kena bom, biar ada yang kenal dia. Tangannya, itu dia yang meninggal. Mereka udah tahu bahwa giliran dia tinggal ya nomor cabut, gitu, bukan nomor urut, nomor cabut siapa, random gitu siapa aja gitu. Bahkan ada cerita juga selain itu, wanita Gaza, perempuan Gaza ya, itu kalau tidur, kalau sedang perang gitu, kondisinya konflik seperti ini, ibu saya, termasuk ibu saya, saudari saya, semua perempuan di sana, mereka kalau tidur di rumah itu pakai jilbab, semua ditutup, menjaga-jaga kalau rumah kena bom gitu, misalkan sudah menjadi syahid sudah tertutup, atau misalkan mau lari ada kesempatan untuk keluar selamat gitu, langsung sudah dijaga, sudah ditutup gitu. Itu semua. Sekarang semua seperti itu kondisinya setiap hari gitu, tidur pakai jilbab gitu. Terakhir kali kesana kapan sih? Bulan Maret kemarin. Masih tahun ini? Iya, tahun ini. Masih tahun ini? Masih Gaza masih cantik, masih? Banyak bangunan yang bagus, masih tempat, tapi sekarang sudah hancur semua. Ada yang monitor kejadian di sana? Oh iya, saya setiap hari kan keluarga saya di sana. Jadi ada keluarga yang kena, ada teman? Banyak, teman saya itu banyak. Saudara saya dari keluarga besar saya ada ponakan, ada banyak. Ponakan saya kemarin 1 minggu yang lalu beliau sudah meninggal, sudah menjadi syahid bersama anaknya yang masih bayi dan dia lagi hamil juga. Sama anak 3, sama suami, sama mertuanya. Satu keluarga semua. Itu ponakan saya. Dan ada satu lagi juga dari keluarga besar saya, 2 laki-laki, anak muda masih, ya sekitar 7 orang gitu dari keluarga besar saya. Dari teman saya ada juga, guru saya di universitas, saya belajar jurusan hukum dan syariah di Islamic University Gaza. Sekarang sudah hancur universitasnya, sudah. Itu universitas saya yang paling cantik, yang paling bagus di seluruh Palestina, dan pendidikannya yang paling bagus juga. Dihancurkan semua tempat di sana, sudah nggak ada. Dan guru-guru saya yang di sana sudah hampir 4 yang sudah menjadi syahid. Ada Ustadz Salim Abu Khadda, ada Ustadz Usama Al-Mzaini, ada juga 2 yang lain, Masya Allah sudah menjadi syahid itu. Terus gimana kondisinya dengar orang-orang yang dikenal meninggal itu, gimana ya kabarnya? Kalau kita aja 1 orang keluarga aja, ketika kita dengar meninggalnya kaget. Iya. Kita dapat info meninggal, ini hampir setiap hari pasti ada berita. Kita ini orang Palestina kan manusia juga. Manusia sama dengan Indonesia, Malaysia, dimanapun di dunia. Kita juga mencintai
hidup di dunia ini bahagia, berkeluarga, menikah, makan, keluar, jalan-jalan seperti manusia biasa. Cuman Allah Azza wa Jal itu memilih kita untuk bertahan kan tanah Palestina, dan kita siap nggak menolak itu. Tugas ini kita tidak menolak, itu dari Allah Azza wa Jal. Tapi Israel itu tahu, orang Wahyudi itu tidak mau kasih kesempatan dan tidak mau orang saudara kita bahagia gitu. Kita itu menerima qadarullah Azza wa Jal dengan ridha kepada Allah Azza wa Jal, tidak boleh menolak. Sedih iya sedih, nangis iya nangis, tapi ya mengingat bahwa kita ada tujuan. Dan ini Rasulullah SAW bersabda, qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Orang yang meninggal dari kita insya Allah masuk di surga, dan orang yang meninggal dari mereka masuk neraka. Itu menobati hati kita gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi alhamdulillah saya sampai saat ini melihat banyak video. Rata-rata alhamdulillah orang itu menerima berita kalau keluarganya meninggal dengan ridha Allah Azza wa Jal, dan pertama kata yang dia ucapkan alhamdulillah gitu. Dan itu meninggal pun begitu. Iya, alhamdulillah gitu. Coba lihat Mas di sosial media itu, semua orang yang ada di kena rumahnya, saudaranya apa bilang langsung alhamdulillah, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih, nangis, ya itu manusiawi kan, pasti nangis, sedih apa gitu. Tapi ya udah, gimana lagi gitu, kita harus ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah ya. Jadi kalau kita ngikutin beritanya di sosmed ya, ya. Apalagi anak-anak ya, aduh itu nggak bisa ditahan tuh. Dan ada yang gemeter. Kita gimana Pak? Udah gitu ada yang nganterin jenazah ibunya. Bayangin itu wanita yang pertama kali dia kenal dalam hidup dia anterin jenazahnya. Ada kemudian ada yang sendirian deh, nggak ada orang tuanya. Anaknya lucu banget, dia nyariin ibunya mana ibu. Aduh, ini ada lagi yang ayahnya dan anaknya sama-sama kena. Ayahnya mau ngibur anaknya, anak yang ngibur ayahnya. Tenang ayah, aku nggak apa-apa, ayah sabar aja gitu. Tapi udah belum. Iya benar. Itu mengharukan semua tuh drama. Anak mengkuatkan ayahnya. Sabar ya, saya baik ya. Gitu. Saya baik ayah, tenang saja ya. Coba itu. Terus yang ayahnya dia mencari anaknya, mengecek apakah benar anaknya apa enggak. Dia udah tahu, baru lihat, langsung aduh. Kalau bayangin itu berat banget tuh. Iya, itu qadarullah. Kita Allah Azza wa Jalla memilih orang di sana untuk memang sesuai ya, harus kuat juga, harus kuat. Dan ini kita percaya juga bahwa untuk memerdekakan tanah kita ini ya harus juga berjuang, dan itu ada harga kan, ada harga darah kita, jiwa kita, itu nggak mudah juga. Itu Indonesia saja itu 300 tahun kan, dan banyak juga jiwa, banyak hal-hal yang ini korbankan untuk bisa. Ya seperti itu, tapi insya Allah kita percaya itu akan lebih cepat insya Allah kalau Palestina. Tapi untuk perjuangan nggak ada nyawa yang sia-sia. Kalau perjuangan ya, karena ibaratnya ya itu ada harganya yang dipertaruhkan, itu masya Allah luar biasa. Nah ini menarik nih, kalau yang terakhir, kondisi terakhir yang didengar sama Oday apa? Di sana kondisinya, pengungsinya saudara apa gimana? Saudara masih di rumah masing-masing, udah mengungsi sekarang? Alhamdulillah keluarga saya ini menerima sekitar 65 orang ya dari Gaza Utara ke. Tapi kan uniknya Gaza itu kan seperti penjara terbesar di dunia, karena nggak bisa lari kemana-mana kan? Iya, tidak bisa. Di sebelah sini laut ditutup, darat juga darat ke arah akses ke Mesir sudah ditutup, jalur Rafah juga. Kalau dibilang katanya harus mengosongkan wilayah atau mengungsi atau keluar dari Gaza, mau kemana? Ada pintunya ditutup? Rencananya yang kita tangkap dari berita-berita ini mau diusir ke Mesir. Tapi sampai sekarang ya, kita ngomong sampai sekarang ya, itu Mesir menolak, masih nggak mau menerima gitu. Tapi insya Allah orang Palestina itu tidak akan keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena masih ada 500 juta orang masih di Gaza Utara nggak keluar. Yang keluar itu hampir 500 juta ke Gaza Selatan. Tapi itu ibu-ibu semua dan anak-anak kecil gitu. Tapi yang laki-laki dan ini masih ada di sana, alhamdulillah.
kan ada berita, katanya kalau nggak salah beberapa hari terakhir nih ya, untuk semua warga Gaza itu harus mengosongkan wilayah. Kalau tidak dan masih berada di tempat, maka akan dianggap teroris. Nggak peduli itu ibu-ibu, anak-anak, atau pokoknya walaupun sipil dianggap tanpa mereka keluar dari rumahnya, memang sudah melakukan seperti itu. Itu musuh kita menganggap kita semua teroris. Sebelum itu terjadi ya. Makanya sekarang di saat ini di rumah sakit aja udah dibom 300 jiwa. 500 lebih. Iya, 500 hampir 1000 sekarang. Itu di rumah sakit, tempat yang paling aman gitu kalau yang kita. Secara peraturan internasional nggak boleh dibom itu kan? Iya, tapi musuh kita nggak punya aturan dan tidak ngerti. Mereka membunuh nabi-nabi, apalagi kita doang. Iya. Nah, kalau kan ada juga nih waktu berita invasi Rusia ke Ukraina, Ya. itu dikecam waktu itu gara-gara memutus beberapa sarana kebutuhan penduduk. Semua dunia ribut ya. Iya. Melanggar hak asasi manusia. Demo, iya. Nah, kalau sekarang justru sebaliknya. Sepertinya warga Gaza ini nggak ada pilihan selain mati. Karena apa? Syarat hidup diputus semua kan? Air. Iya, mati atau mati gitu. Nggak ada pilihan. Iya. Dua pilihan, mati atau mati gitu. Bagaimana caranya etnis ini habis dan kemudian tanah itu kosong, mereka bisa masuk gitu. Iya. Nah, dengan kondisi tanpa air, tanpa listrik, itu gimana cara hidupnya? Sudah sekarang 2 minggu, Mas. Tidak ada listrik gitu. Tidak ada listrik sama sekali. Saya itu berkomunikasi sama keluarga saya. HP itu kalau mau di-charge itu ada cerita panjang untuk bisa nge-charge 1 kali itu. Jadi alhamdulillah orang Gaza itu cerdas ya, bikin solution untuk semua praktik gitu. Dari baterai mobil bikin solar energi gitu. Tapi itu kan nggak selalu ada dan nggak semua mampu untuk beli seperti itu. Jadi kadang-kadang misalkan ada satu keluarga itu mereka kumpulin HP-nya gitu, 5 HP atau 10 HP, dikirimkan ke tempat yang memang ada listrik untuk ngecharge gitu, bayar berapa gitu. Itu salah satu cara, atau pakai solar energi, tapi itu nggak semua rumah punya juga. Dan listrik itu sudah nggak ada. Nggak ada total? 15 hari yang lalu sudah nggak ada, mati total. Tujuan mereka gimana hidup itu? Ya seperti zaman dulu, cuci baju pakai tangan, listrik pakai lampunya pakai itu lilin. Ada dokter sedang operasi pakai lampu handphone. Iya gitu, kayak zaman dulu gitu, kayak 50 tahun yang lalu saat nggak ada listrik. Tanpa obat bius ya ngoperasi. Iya, sekarang sudah nggak ada bius, nggak ada obat-obatan juga, sudah habis dari rumah-rumah sakit yang ada di Gaza. Mungkin maksudnya untuk memutus listrik itu biar nggak ada saluran informasi apa yang terjadi di Gaza keluar. Benar. Ngirim data, ngirim gambar segala macam, biar orang nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Benar. Ibaratnya kayak dimasukin ke ruangan, digebugin, orang luar nggak tahu, biasanya gitu kan. Benar. Tapi di dalamnya kita tetap bisa ngasih tahu di dalam ngapain gitu kan. Iya. Pinter juga berarti ya. Iya, itu pakai semua cara untuk membongkar. Kalau air gimana air? Caranya dapat air sekarang sudah nggak ada, Terus gimana bertahan hidupnya tanpa air? Ada air yang tidak bersih gitu mereka pakai, air polusi gitu. Kalau air minum sudah habis, nggak ada air minum yang. Katanya ada yang mancing air gitu dalam itu? Iya, sudah habis. Dan memang tanah Gaza itu air yang di dalam itu air kotor, tidak bisa. Jadi air bersih itu sudah di-cut, sudah dipotong. Itu jalurnya dari tanah kita yang di dalam yang lagi dijajah gitu, supaya nggak ada orang bisa minum air yang bersih. Akhirnya itu sebelum juga sebelum ada itu memang bisa punya air bersih atau tetap aja air kotor juga? Ada biasanya pabrik air yang itu karena ada listrik bisa hidup, tapi sekarang nggak ada listrik gitu. Jadi nggak ada air bersih. Tapi masih bisa hidup ya? Iya. Masih bisa hidup ya, luar biasa banget nih orang next level banget nih orang Gaza nih. Ibaratnya dengan pressure
ada kemungkinan hidup cuma tinggal berapa persen, mereka masih bisa bertahan gitu. Iya, masih bisa. Tetapi kalau sekarang sudah sangat parah kondisinya. Itu juga cerita yang sangat sedih. Kita melihat kondisi umat Islam ya. Maaf ya, itu sekitar 1,8 miliar, ya, hampir 2 miliar umat Muslim di seluruh dunia. Tapi coba nggak bisa memasukkan 1 botol air untuk saudara kita yang di sana, nggak bisa. Ini teguran sih buat kita sih teman-teman ya. Jadi ibaratnya dulu Rasulullah SAW itu hanya dengan Al-Quran dan hadis itu bisa menguasai dunia. Dengan senjata cuma 2 itu aja, Al-Quran dan hadis. Iya. Sekarang kita jumlahnya hampir 2 miliar. Ngalahin yang 8 juta aja nggak bisa. Emang Al-Quran sama hadisnya beda apa gimana? Mestinya kan dengan senjata yang sama harusnya lebih baik dengan jumlah yang sama kan? Iya. Ini buktikan wajahnya umat Islam itu ada di Palestina. Berarti kondisi umat Islam itu selemah itu nggak? Itu karena ada di hati umat Islam sekarang wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Cintai dunia dan takut dari kematian karena Allah Azza wa Jal. Kalau kita kembali ke Quran dan Sunnah, insya Allah 1 hari aja, jangan 1 hari, 1 jam, insya Allah bisa. Bisa, tapi ya di sisi juga yang bagus juga itu kebaikan ada di umat Islam, insya Allah ada. Banyak sekarang alhamdulillah yang mengeluarkan suaranya, demo, support saudara kita di sana. Kita juga senang melihat itu, tapi aksi belum. Memangnya karena masih di atas ya. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla segera membuka dan melancarkan. Nah, sekarang kita balik lagi ke awal terjadi tragedi tanggal 7 nih. Ya. Kan dunia taunya adalah bagaimana penyerangan kelompok Hermes. Ini kan? Ya. Ke apa namanya? Wahyudi gitu ya. Gitu kan. Kalau menurut sebagai orang Palestina sendiri, kelompok Hermes ini siapa berpihak kemana? Ya, jadi itu rombongan Hermes itu memang terlahir dari rakyat Gaza. Rakyat sendiri kan? Iya, ya anak-anak Gaza, anak-anak ibu yang di sana, bukan orang dari luar datang. Kita harus tahu, yang pertama, melawan musuh kita, melawan Wahyudi itu hak kita, itu hak kita di seluruh dunia itu. Udah bisa, maksudnya udah hak kita memang kita boleh melawan siapapun yang mencuri tanah kita. Sekarang antum misalkan nauzubillah ada orang dari luar datang ke rumah antum membawa senjata, ayo Mas Ari keluar dari rumah sama istri sama anak-anak, ayo jangan bawa barang juga itu. Misalkan anta punya senjata akan melawan tidak? Melawan? Iya lawan kan. Walaupun ada risiko tapi akan melawan, nggak akan pasrah seenak-enaknya gitu. Itu yang kita melakukan di sana gitu, di tanah kita Gaza ya. Jadi rakyat di sana itu bersama dengan kelompok perjuangan ini kan? Memang itu dari ibu-ibu yang di sana, bahkan ibu-ibu Gaza ini mengkorbankan anaknya untuk belajar jihad fisabilillah dan melawan musuh kita untuk kembalikan Al-Masjidil Aqsa Mubarak dan tanah kita yang sedang dijajah. Dan kita harus tahu satu hal lagi, bahwa tanah kita ini tidak akan bebas, tidak akan merdeka kecuali menggunakan kekuatan. Ya, tanpa itu nggak bisa. Karena mereka itu ambil tanah kita pakai kekuatan keras, gitu, membunuh banyak orang, pakai senjata, semua teknologi apa. Kita harus juga wa'iddu lahum mastata'tum. Kalian bersiap atau siapkan senjata sesuai kemampuan kalian gitu. Kita lagi berusaha ini. Dan rombongan itu Hermes ya, alhamdulillah itu hanya punya satu tujuan saja, yaitu kembalikan Al-Masjidil Aqsa dan memerdekakan tanah kita.
tidak campur di politik di luar negeri, tidak punya tujuan yang apa-apa, itu tidak ada, alhamdulillah. Jadi semua dari rakyat Gaza, tujuannya jelas, caranya juga sesuai agama, sesuai syariah, tidak membunuh anak-anak kecil, tidak membunuh warga sipil. Apa arahan Rasulullah SAW kepada tentara umat Islam, mereka ikuti, dan tidak ada satu bukti ya untuk mereka misalkan membunuh anak, itu tidak ada. Itu propaganda dari musuh kita. Tapi orang Muslim, saya selalu bilang orang Muslim dan orang mukmin itu, apa yang masuk ke telinga kita, di akal kita, itu harus kita filterkan informasi ini sumbernya dari mana, itu benar enggak, tanya tabayun dulu. Kan banyak, maaf ya, banyak orang Muslim yang cuman melihat berita, dia tidak tahu siapa yang menulis ini, tapi dia ikut gitu. Itu nggak boleh. Ya? Harus tabayun dulu gitu, harus tahu. Buktinya juga musuh kita itu, Wahyudi, sebelum 7 Oktober ini ya, sebelum 7 Oktober ini, banyak negara, banyak orang yang berpikir bahwa negara ini, intelijennya luar biasa, teknologinya, senjatanya, apa pesawatnya nggak bisa dikalah. Ternyatanya cuma beberapa orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Hermes ya, dengan senjatanya yang sangat sedikit dibandingkan sama mereka, itu bisa masuk ke dalam. Itu pesan kepada kita umat Islam bahwa kita bisa. Tapi percaya enggak gitu, percaya kepada Allah Azza wa Jalla enggak, harus ikhtiar juga. Dengan ikhtiar dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah bisa, tidak ada yang mustahil. Kita punya rekaman bagaimana tabayunnya media Muslim, apakah itu berita itu benar atau salah, dan akhirnya dibuktikan bahwa itu berita tidak benar alias hoax yang disebarkan. Ini contohnya. Are you saying there is collateral damage of civilians, or are you not saying that? Doing in destroying Hamas, in destroying Hamas, you will destroy Gaza. Iya, itu contoh kecil apa yang terjadi di sana sebenarnya. Itu negara itu membangun atas kebohongan sebenarnya, berdiri atas kebohongan. Semuanya ceritanya bohong sebenarnya. Tetapi dunia ini, maaf ya kalau saya bilang, dunia ini dunia munafik rata-rata ya. Kenapa mereka kalau misalkan contoh Ukraina sama Rusia itu matanya tajam banget melihat ini. Ada yang Rusia menjajah Ukraina, apa Putin membunuh anak-anak kecil gitu, demo banyak. Tetapi kalau Wahyudi yang membunuh umat Islam, saudara kita di sana, mereka sudah buta. Buta benar ya? Diam, enggak, ini bohong, ini coba munafik enggak dunia ini. Makanya kita harus melawan itu dengan apa? Dengan umat Islam harus cerdas, cari informasi yang betul, membela hak, membongkar kezaliman, melawan kebatilan. Itu hal-hal yang bikin kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dari titik kemerdekaan Palestina, insya Allah. Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya teman-teman semua ya. Kalau ketika alasannya menyerang Gaza itu karena mencari posisinya Hermes tadi kan, maka dibomin tempat-tempat itu, dibilang karena Hermes itu ngumpetnya di rumah sakit, di gereja, di masjid gitu, karena mereka berada bersama masyarakat gitu. Jadi apakah akan ada korban dari ibu dan anak ya? Ya karena kan kita mencari mereka nyari di situ kan gitu kan. Nah, karena mereka mengklaim bisa mengetahui posisinya di mana Pak Hermes itu berada. Cuma ketika mengetahui di mana mereka berada, kok nggak tahu ketika tiba-tiba ada serangan kan gitu kan? Jikapun mungkin karena itu, karena Hermes sendiri baru ada 30 tahun belakangan kan. Di tahun-tahun sebelumnya penjajahan tetap jalan kan? Ada atau tidak ada, berarti sebenarnya memang niatnya seperti itu. Benar. Dan jadi pertanyaan saya gini, kalau emang alasannya membombardir atau juga membunuh warga Gaza itu karena mencari pasukan Hermes, di West Bank kan nggak ada pasukan Hermes, kok tetap dibunuh? Iya, benar. Ya kan, itu kan? Benar. Masuk nggak logik ya? Benar. Jadi bukan hanya di tepi barat saja, tapi orang saudara kita ini di dalam negara itu kan masih ada beberapa orang Palestina di sana dibunuh juga. Bahkan orang yang di luar Palestina juga itu ada banyak yang dibunuh, banyak yang kena.
yang orang yang cerdas, yang ulama itu banyak. Di Malaysia ada kemarin ada namanya Khalid Al-Bat, di Syria, di Tunisia itu orang Palestina semua yang cerdas dibunuh itu di luar Palestina, apalagi yang dikuasai di Palestina sendiri itu. Jadi mereka itu mau menghapuskan dan menghabiskan saudara kita, tetapi mereka salah dan janji Allah Azza wa Jalla kepada kita itu selain apa yang mereka pikirkan. Waduh, ini sebenarnya banyak yang bisa kita ulik ya gitu. Cuma uniknya bahwa nggak bisa sebenarnya keluar masuk Gaza itu nggak gampang ya. Iya, sangat-sangat susah. Katanya kalau semut baris itu di perbatasan, itu semut nggak boleh masuk. Iya, nggak mungkin masuk. Ada berapa orang Indonesia yang ada di Gaza? Setahu saya cuma 2 orang. Husin, Iya. sama Bang Onim itu. Iya, Dan setahu keluarga saya. beberapa aktivis ya. Nggak ada selain itu. Kayaknya. Berarti istri waktu ke sana juga termasuk orang Indonesia yang bisa masuk. Iya, alhamdulillah. Kemarin bulan Maret sudah berdua ke sana, alhamdulillah. Dan sebelumnya saya cerita tentang kesusahan orang Palestina, tapi kok belum nyambung, belum bisa membayangkan. Setelah kita berjalan ke sana, sudah tahu susahnya gimana. Aduh, gitu kan. Baru terasa. Nah, sekarang kita akan dengar dari orang Indonesia, rasanya kesannya gimana sih hidup di Gaza. Ini ada Mbak Ayu, istri dari Mas Odai. Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Waktu kesini waktu itu kan cerita mengenai apalagi yang Umi juga datang ke sini kan. Iya. Umi sehat tapi di sana ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Waktu pertama kali ke Gaza kapan? Itu kemarin pertama kali? Iya, Itu pertama kali. Masih tahun ini ya? masih tahun ini. Waktu ke sana nggak ada pemboman segala, belum ada kan? Ada waktu akhir-akhir sebenarnya kita rencana mau agak lama di sana gitu. Tapi terus akhir-akhir mendengar bom pas pada saat saya diajak main sama Bang Odai sambil kita masak-masak di rumahnya Ummu Salim. Di situ perbatasan pas Gaza dan Wahyudi. Oh iya? Iya. Jadi di situ saya melihat kameranya yang 24 jam memantau Gaza, terus lihat perbatasannya, dan di situ ada bom. Di dekat situ, di daerah mana itu Bang yang 11 bom meluncur? Iya. Oh, itu pas Mbak Ayu di sana? Iya, saya lagi di sana. Gaza ini kan penjara terbesar di dunia yang tingkat density-nya salah satu yang terpadat di dunia kan? Iya. Dengan wilayah cukup, kalau nggak salah, berarti itu berapa kilometer? 365 kilometer diisi 2 juta orang. Iya. Itu kan padat ya? Iya, padat. Sekali kena bom ya pasti jatuhnya banyak gitu. Iya. Nah, waktu di sana kalau kan sebelum penyerangan air gampang. Gampang. Terus Dan kalau tempatnya juga bagus. oh, caranya sebenarnya bagus. Bagus banget. Alhamdulillah. Saya tuh waktu awal mau ke Gaza, saya bilang sama Bang Odai, kayaknya aku jangan ke Gaza dulu deh. Aku harus ke Aqsa dulu. Karena kalau sudah masuk ke Gaza, otomatis sudah tidak boleh masuk ke Aqsa. Kenapa? Oh, pasportnya. Apa ya? Memang kan Gaza diblokade. Jadi orang Gaza itu tidak boleh masuk ke daerah Palestina. Jadi Bang Odai nggak bisa akses ke Aqsa? Nggak bisa. Nggak bisa. Sampai sekarang saya belum pernah melihat Aqsa. Jaraknya soalnya jauh nggak sih? Dekat. Dari Gaza nggak sampai 100 km, 1 jam. Oh, kayak Jakarta Bandung aja nggak sampai sebenarnya. Iya. Tapi karena kan ditutup, dipisahkan. Oh. Jadi kalau kita mau ngobrolin tentang ini sebenarnya banyak orang yang nggak paham gitu. Dikira Aqsa tuh bagian itu dari ada di Gaza. West Iya. Bank itu satu area lagi sama juga gitu. sebenarnya satu area, satu peta. Cuma Cuman kan memang pagar-pagar. Gaza ini dipagar, khusus Gaza aja. Makanya dibilang kan penjara besar. Jadi dipagar. Sebenarnya dari Gaza ke Yerusalem ini dekat, nggak sampai 1 jam. Cuman karena ditutup, kalau mau ke situ harus keluar dulu melalui Kairo, Mesir. Mesir dulu harus itu. Iya, Tapi satu-satunya Bang Odai jalan. belum pernah ke Aqsa berarti? Dan Belum. tidak bisa, emang Nggak tidak bisa? boleh. Sama Tapi Mbak Ayu udah pernah? Saya pernah, Tapi makanya sama Bang Odai?
Enggak. Iya, tapi nunggu di Jordan. Oh ya ampun. Gitu. Jadi saya harus ke Aqsa dulu nih, kalau udah Gaza nggak bisa ke Aqsa lagi gitu. Jadi sebenarnya waktu ke Aqsa juga itu pesimis banget. Bang Ode menyemangati tapi tetap pesimis karena teknologi Wahyudi itu kan Masya Allah luar Mengenali biasa. ya. Jadi saya masih ada bau-bau orang Gaza gitu. Dan juga apa itu data rekam itu saya kan banyak setiap bulannya itu transfer ke Palestina gitu. Oh mereka tahu? Sekitar sebelum kita berangkat ke Gaza, paspornya Bang Ode ini 9 bulan ditahan oleh kedutaan Palestina yang di Indonesia. Kedutaan Palestina yang di sini? Ya. Karena? Ya dicurigai bahwa Bang Ode ini ada hubungan dengan kelompok Hermes. Karena setiap bulan uang itu kok ada beberapa transfer ke banyak Palestina. kan yang ke situ. Padahal buat keluarga di sana gitu. Iya. Aduh. Transfer salah, ngirim salah. Aduh. Pandangan Mbak Bayu sendiri gimana? Tinggal di sana enak nggak sih? Tinggal di sana enak banget dan saya suka Malah enak banget. Iya, saya suka banget tinggal di sana karena satu dengan tema yang berbeda ya. Dari Indonesia ke Gaza, tema gedung, terus tema suasana juga beda, semuanya beda. Makanan beda, semuanya beda. Yang paling senang makanannya enak katanya. Jajanan-jajanan itu yang paling enak gitu. Iya. Murah juga di sana. Oh iya. Iya. Jadi pada saat perjalanan itu sebenarnya saya di hati tuh saya nggak mau kesini lagi gitu, karena perjalanannya di awal dari jalur Rafah Mesir ke jalur Rafah Gaza itu sangat mencapekkan, mengesalkan dan membuat emosi juga. Iya. Karena perlakuan pemerintah di sana khusus orang-orang Palestina kan di situ bukan jalur umum dan tidak ada yang bisa ke Gaza Bayu bisa. kecuali mempunyai suami atau istri orang Gaza. Oh. Yang kedua, yayasan atau aktivis yang memang sudah resmi dan memang diizinkan di sana. Makanya kan Abu Muslim sama Bang Odim kan punya istri orang Gaza, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, karena ada keluarga di sana ya. Iya. Nah kalau di sana kan berarti kalau misalnya tinggal di sana kan berdampingan dengan peperangan ya, nggak khawatir. Udah siap? Udah siap semua? Membaca zikir setiap hari, siap udah. Awal-awal takut ya. Waktu ke sana memang kebetulan ada itu tadi saya bilang ada 11 bom meluncur. Udah deg-degan gitu. Bang, ayo kapan kita pulang? Ayo cepetan pulang gitu. Tapi malah ditertawain sama keluarga Bang Oday. Malah saya dikerjain gitu loh. Aida takut gitu. Nggak apa-apa, udah syahid di sini. Tapi 11 bom itu mainan. Iya, 11 bom itu biasa dan itu 11 bom itu sering kita dengar, sudah biasa dan itu di area tertentu gitu. Karena ini bukan perang yang besar gitu, bukan perang ini, tapi biasa itu ya Wahyudi itu suka ngirim roket seperti kembang api. Iya. Waduh, mindsetnya udah dirubah ya, jadi nggak terlalu panik gitu ya. Ya, aduh, berarti itu daerah perang namanya Ribat ya, daerah Ribat ya, daerah apa namanya? Daerah perang di perbatasan itu. Katanya untuk tinggal di situ aja kan udah ada pahalanya gitu, pahala khususnya. Iya, pahala ribat fisabilillah, ribat dan berjihad. Untuk bersabar tinggal di situ aja udah ada pahala. Iya, tanah suci di sana berkah ya. Nah, kemudian setelah pulang dari sana, kemudian terjadi pemboman seperti ini, bagaimana perasaan kalian habis dari sana gitu? Kalau saya udah biasa dari lahir sudah biasa. Tapi kan ini beda kan ini kan seperti genocide ini. Iya, karena kalau sekarang itu tajam banget. Perangnya perang besar dan setelah saya dari Gaza itu saya berencana ya Allah, karena saya memang suka. Tadi saya bilang saya senang banget tinggal di sana gitu karena memang temanya berbeda,
makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah gitu, dan itu adalah tanah yang berkah gitu. Dan sebuah mimpi buat saya sebelum ke Gaza bisa ke Aqsa. Jadi apa yang penderitaan orang Palestina sampai tanahnya, bagiannya, saya itu hafal semuanya gitu, hafal semuanya. Bahkan ternyata ini ya tanah-tanah yang sudah diambil Wahyu di Hebron, daerah-daerah tepi barat itu kan ada di Aqsa semuanya gitu. Terus Gaza, saya pun juga bisa masuk Gaza. Mungkin itu satu dari sekian puluh juta orang yang bisa dua-duanya. Saya bisa ke Aqsa dan saya bisa ke Gaza. Itu atas izin Allah dan saya bersyukur banget di situ. Dan setelah saya di Gaza itu sangat indah sekali, dan saya bolak-balik ngomong sama Bang Odai, aku pengen tinggal di Gaza, kita besok ini, tahun ini nih rencananya gitu. Dan kita juga punya rencana untuk mengajak orang tua untuk berumrah insya Allah di April 2024, dan kita sudah mengabarkan juga gitu. Mereka senang terus dapat kabar begini, di mana saya juga kepengen ke sana gitu. Udah direncanakan, ya sangat sedih sekali gitu. Sangat sedih. Ya, kita ini kalau memang ada kesempatan untuk telepon keluarga, orang tua berpesan kepada kita, kalau kita udah menjadi syahid malam ini atau besok, doa untuk kita, buat sedekah untuk kita gitu, bersiap-siap gitu. Ya, saya balas ya, semoga Allah melindungi, semoga selamat insyaallah ta'ala. Jadi nggak bisa ngebayangin mereka nelfon ya doain kita ya gitu, karena kita nggak tahu kapan aja bisa waktunya gitu. Jadi saya membayangkan, ya Allah semoga masih dikasih kesempatan kita bisa berumroh bareng gitu, Palestina dalam keadaan baik. Dan saya nggak bisa ngebayangin setiap langkah saya saat di Gaza sangat indah sekali, dan saya kepengen ke sana, sekarang sudah hancur semuanya. Itu rasa saya, Pak. Dan sampai ikut stres gitu, karena saya udah ke sana gitu. Saya udah ke sana, dan bagaimana kondisi Aqsa dengan punya kondisi sendiri, Gaza punya kondisi sendiri, dan secara keseluruhan Palestina susah, sulit gitu. Tapi mereka menjalani ini sangat begitu luar biasa, mentalnya anak-anak kecil ya sudah siap gitu mereka. Nah, itu yang saya rasakan dengan kondisi saat ini, sangat sedih sekali. Jadi daerah-daerah yang hancur dikenali juga dulunya gimana, sekarang ada hancur gitu. Iya, itu semua setiap kan saya diajak sama Bang Ode ini ke jalan yang memang itu ibarat Gaza City. Area Rimal namanya. Area Rimal. Dan saya berjalan di sana di tempat-tempat ya ada restoran makanan, ada tempat baju, ada ya seperti kondisi kita lah. Dan itu sekarang benar-benar sudah hancur rata. Jadi kalau saya ke sana, ya udah paling melihat bangunan-bangunan yang rata tuh udah dihabiskan sama Wahyudi itu. Insya Allah teman-teman semuanya nggak pernah habis kalau kita ngobrol wilayah sana gitu. Hitam dan putih itu nggak ada yang abu-abu, jelas. Ya. Mesti ada di mana, berpihak di mana, kebenaran itu udah jelas sih sebenarnya. Sekarang Bang Odai dan juga Mbak Ayu, kira-kira apa nih pesan buat teman-teman semua gitu ya, yang mungkin sekarang ini cuma mengetahui info ini cuma di sosial media. Untuk mengirimkan bantuan juga nggak semudah itu ternyata kan. Untuk masuknya dari 2 minggu baru 20 truk yang boleh masuk. Iya. Ada mengenai Rafah kan. Iya. Cuma 20 truk. Apakah harus butuh 5.000 lagi yang meninggal kemudian 20 truk baru masuk lagi, kan nggak mungkin sebenarnya butuhnya. Itu sekitar 200 sampai 300 sehari butuh. Tapi yang dimasukkan itu cuma 20. Dan itu sebenarnya propaganda dari Wahyudi itu supaya ngomong sama dunia ini sudah masuk, padahal yang masuk itu cuma 0,0000,1 yang itu masuk dari kebutuhan gitu. Kita sebagai umat Islam, apalagi yang tinggal di luar sana itu, alhamdulillah di Indonesia, di Malaysia, di seluruh negara Arab, seluruh dunia ini
Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla kasih kita negeri yang aman, yang tenang, tidak ada penjajahan, tidak ada pembunuhan, tidak ada hancur setiap hari perang, nggak ada. Alhamdulillah. Air bersih bisa minum, makanan ada, walaupun kadang-kadang ekonominya susah, tetapi alhamdulillah bisa cari rezeki, bisa keluar, bisa ikhtiar, bisa kerja. Itu semua hal-hal ini nggak ada di sana sama saudara kita. Makanya kita harus bersyukur yang pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus menghargai nikmat yang ada di tangan kita dan bersyukur setiap waktu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita harus mendoakan, ya. Ada beberapa step yang kita bisa melakukan sebenarnya. Yang paling lemah itu kita bisa doa. Yang kedua, kalau bisa bantu sesuai kemampuan, silahkan cari di mana yayasan atau apa yang bisa sampaikan donasi. Karena kita ini misalkan bersedekah, berdonasi itu sebenarnya manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk mereka. Mereka cuman mau mereka terima donasi, enggak ya, mereka tetap bertahan di sana. Tinggal kita ini cari pahala gitu. Iya gitu. Supaya kita ada saham nanti di hari kiamat. Kita ada saham di hadapan Allah Azza wa Jalla saat Allah Azza wa Jalla bertanya kepada semua umat ini, apa yang kamu sudah melakukan untuk saudaramu di sana? Apa yang kamu sudah melakukan untuk masjidku? Apakah kamu sudah peduli untuk masjidku yang saya sebut di Al-Quran Karim di surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa di satu ayat, satu surat Al-Isra ayat pertama, dan antara Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa cuma satu kata, ila, ke. Jadi Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa itu saudara, tidak ada bedanya sebenarnya. Dua-duanya tanah yang suci, dua-duanya tanah yang Allah berkati, dua-duanya tanah Rasulullah kunjungi ke sana, Al-Isra wal Mi'raj. Jadi orang muslim itu harus punya rasa peduli dan harus punya bertanggung jawab masing-masing dimanapun posisinya. Di medan, kalau saya bilang di medan perang itu ada saudara kita yang di sana. Di medan sosmed itu kita yang harus bergerak meninformasikan, menciarkan kasus saudara kita, membela mereka, membongkar kebohongan musuh mereka, membela dan melawan kebatilan. Jadi kita doa dan berdonasi, menciarkan di sosial media, walaupun tidak punya followers, tidak ada yang melihat, tetap share. Tetap itu kata Free Palestine itu insya Allah akan sampai suaranya kepada orang-orang yang musuhnya Islam, bahwa umat Islam itu nggak akan tidur dan tidak akan mati insya Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah ya, kita dapat gambaran, walaupun mungkin belum semua ya, tapi nanti mungkin kita ada sesi berikutnya. Kita tunggu ini, mudah-mudahan kejadian ini nggak lama teman-teman. Akan ada kemudian solusi lah yang terbaik. Minimal meringankan warga Gaza terlebih dahulu nih, gitu kan. Dengan segitu banyak kemampuan dari media, mereka kalah dari handphone jadulnya warga Palestina. Karena handphone jadul inilah yang kemudian lebih dipercaya oleh masyarakat dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Mudah-mudahan ini awal dari hidayah, di mana sebenarnya posisi warga Palestina ini berada. Teman-teman semua yang kita doakan saudara kita. Terima kasih, Odai. Terima kasih. Dan juga Mbak Ayu. Sama-sama. Jangan kapok kalau kita undang lagi nanti. Insya Allah. Yuk, mudah-mudahan cepat selesai permasalahan ini. Dan kita doakan dunia bisa berjalan lagi dengan penuh keindahan dan juga penuh cinta. Terima kasih Pak Odai dan juga Mbak Ayu. Terima kasih kembali. Jangan lupa untuk subscribe. Odai Akhras, Ayu Aida. Oh beda? Enggak, sama, satu channel. Oh Odai Akhras, Ayu Aida. IG-nya sama juga tuh? Beda, Odai Akhras dan Ayu Aida. Ya, langsung aja di subscribe sekarang untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dari teman-teman yang ada di Tanah Syam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.